Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Baru pulang kerja, seorang juru masak warung tewas tertabrak kereta api Argo Parahyangan di perlintasan tanpa palang pintu di Purwakarta. Kecelakaan maut terjadi di kawasan wisata Setia Negara Kuningan. 4 wisatawan tewas akibat mobil yang mereka tumpangi terjun ke jurang. Bansos beras 10 kg masih diperlukan keluarga penerima manfaat di Kota Cimahi sehingga mereka rela antri. Ribuan warga Kota Cimahi kembali antri untuk menerima bantuan sosial beras 10 kg dari pemerintah. Bansos beras masih diperlukan warga karena harga beras tergolong masih mahal di pasaran. Bansos beras benar-benar masih dibutuhkan warga Kecamatan Cimahi Tengah di Kota Cimahi. Ini terlihat dari antusiasme warga yang rela antre untuk mendapatkan bansos beras 10 kg di Jalan Jenderal Gatot Subroto. Sejumlah ibu juga terlihat menggendong anak mereka sambil mengantre. Bansos beras 10 kg yang ke-8 disalurkan PT Pos Cimahi untuk keluarga penerima manfaat atau KPM. Petugas tidak menemui kendala saat mendata para penerima sehingga warga langsung mendapat bantuan. Total ada 11.000 keluarga penerima manfaat untuk bansos beras di Cimahi Tengah. Bansos beras begitu berarti bagi warga karena harga beras di pasaran masih di atas Rp10.000 per kilogram. Warga berharap program ini dilanjutkan pemerintahan baru Prabowo Gibran. Bantuan ini udah berapa kali yang didapat? Udah 2 kali. 2 kali. Ini yang terakhir nggak atau gimana Pak? Yang kedua. Oh yang kedua. Satu lagi. Pak, ini kemungkinan kan masih program pemerintah Jokowi ini Pak. Harapannya gimana? Kan Jokowi sekarang udah berakhir ya. Kemungkinan harapannya gimana Pak? Pengen masih ada bantuan nggak? Bantuannya Tetap Pak? berjalan Terus ya. Bansos beras cadangan pemerintah disalurkan untuk 32.000 keluarga penerima manfaat di Kota Cimahi selama sepekan ke depan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Cilengsi, Kabupaten Bogor terpantau turun drastis. Harga cabai keriting merah misalnya kini hanya terjual Rp20.000 per kilogram. Pasokan melimpah diduga menjadi penyebab harga turun. Ketersediaan sayur mayur di Pasar Cilengsi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor terpantau melimpah Senin pagi. Lapak-lapak pedagang terlihat penuh dengan berbagai jenis sayur mayur seperti cabai, tomat, dan kol. Tentu ini menjadi kabar gembira bagi para pembeli. Harga sayur mayur turun drastis. Cabai merah keriting yang biasa dijual Rp50.000 kini hanya Rp20.000 per kilogram. Demikian pun tomat turun dari Rp10.000 menjadi Rp4.000 per kilogram. Kol pun tidak ketinggalan, kini dijual Rp3.000 per kilogram dari sebelumnya Rp10.000 per kilogram. Para pedagang mengaku kondisi ini disebabkan melimpahnya stok, namun mereka mengeluhkan rendahnya daya beli masyarakat. Untuk yang lainnya yang turun apa aja? Yang turun cabai merah keriting. Berapa sekarang? Sekarang Rp20.000, Rp15.000. Oh, gitu. Untuk tomat? Tomat sekarang Rp3.000, Rp4.000. Turun ya? Iya. Turun drastis? Iya. Untuk yang lainnya ada lagi nggak? Kol. Kol berapa? Kol sekarang Rp2.000, Rp3.000 per kilo. 2 kilo. Oke, sebelumnya berapa? Sebelumnya Rp8.000, Rp10.000. Oh, turun drastis ya Bang ya? Iya. Oke. Nah, mungkin untuk daya beli sendiri gimana? Mengurang atau gimana pembelian? Orang merosot. Merosot ya? Iya. Berapa? Para pedagang berharap pemerintah turun tangan agar stok sayur mayur yang mereka jual tidak rusak karena tidak laku terjual. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Pasca terbunuhnya seorang pelajar akibat menggunakan knalpot bising, polisi dari Polres Tasikmalaya Kota gencar merazia mobil dan motor yang tidak menggunakan knalpot standar. Hasilnya ratusan motor dengan knalpot brong disita. Jajaran Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota merazia satu persatu kendaraan yang melintas di sejumlah titik di Kota Tasikmalaya. Razia menyasar pengendara yang melanggar aturan berlalu lintas, diantaranya penggunaan knalpot tidak standar atau biasa dikenal knalpot brong. Kali ini polisi tidak berkompromi. Motor yang kedapatan menggunakan knalpot bising langsung ditilang dan disita. Terdata ada 250 motor dengan knalpot brong yang disita dan langsung dikandangkan di Mapores
Tasikmalaya Kota. Razia knalpot brong gencar dilakukan sebagai buntut terbunuhnya seorang pelajar karena menggunakan motor dengan knalpot brong. Untuk tertib berlalu lintas dan mematuhi peraturan lalu lintas, salah satunya adalah penggunaan knalpot brong. Yang kedua adalah mari kita jaga situasi Kamtimas di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota. Untuk apabila ada melakukan kegiatan atau tindakan yang melanggar hukum, dari Polres Tasikmalaya Kota akan tidak tegas. Pemilik kendaraan baru boleh mengambil motor jika sudah membayar denda tilang dan membawa knalpot standar untuk mengganti knalpot brong. Semua knalpot bising rencananya akan dimusnahkan. Oh, itu benar. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Para aparatur sipil negara diminta untuk serius menjaga netralitas selama Pilkada serentak tahun 2024. Penyelenggara pemilu tidak segan-segan menjatuhkan sanksi tidak hanya administratif sebagai ASN tapi juga secara pidana. Tasikmalaya pada pemilihan kepala daerah tahun Apel Akbar ASN digelar Pemkot Tasikmalaya hari Senin. Apel ini menjadi istimewa karena menjadi ajang para ASN untuk berkomitmen menjaga netralitas selama Pilkada serentak 2024. Apel dipimpin PJ Wali Kota Tasikmalaya berlangsung di tengah proses kampanye yang masih berlangsung. Para ASN berikrar untuk menjaga netralitas dengan membubuhi tanda tangan kesanggupan untuk tidak memihak salah satu pasangan calon kepala daerah. Bawaslu menyiapkan instrumen sanksi bagi ASN yang melanggar netralitas, baik dari aturan ASN maupun dari segi pidana. Nanti jika kami menemukan atau kami melaporkan kepada kami, nanti sudah tergantung nanti hasil kajiannya. Kalau memang ini masuknya di perundang-undangan lainnya, artinya melanggar undang-undang ASN, maka kita akan sampaikan rekomendasi ke Mendagri ataupun juga ke KS. Nah, kemudian yang kedua juga ada sanksi pidananya. Jika memang ada para aparatur sipil negara yang melakukan perbuatan melawan hukum, menguntungkan ataupun merugikan pasangan. Pak, biasanya kalau pengalaman dari pilkada atau tahun-tahun sebelumnya, seperti apa pelanggaran yang biasa dilakukan oleh biasanya itu, makanya ini juga harus antisipasi ya kepada para ASN. Simbol jari juga itu harus hati-hati. Sensitif ya? Sensitif. Para ASN diimbau untuk bijak bermedia sosial yang biasanya paling rentan dengan pelanggaran netralitas. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya.